Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, video kali ini kita akan membahas soal bagaimana kelompok mereka semakin hari semakin melakukan tindakan-tindakan yang bisa dikatakan itu hanya menunjukkan ketakutan dan kepanikan mereka. Hal-hal konyol mulai mereka lakukan terlihat, teman-teman. Yang dimana, yang pertama kita melihat bahwa Roy Suryo hari ini akan mengambil tindakan. Tindakan apa tuh bang? Dia akan mengambil tindakan untuk melaporkan penyidik Bareskrim yang menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah yang asli. Pengen melaporkan kepolisian yang jelas-jelas menemukan sebuah kebenaran, melakukan sebuah penyelidikan terhadap ijazah dan dokumen-dokumen Pak Jokowi secara sudah terang benderang, semuanya sudah diungkapkan, bukti-bukti foto ijazah pembanding sudah dikatakan dan akhirnya sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak ditemukan adanya tindakan pidana yaitu pemalsuan. Semuanya identik sama dengan ijazah Pak Jokowi teman-temannya yang lulusan dari UGM kemarin, teman-teman. Roy Suryo mengatakan bahwa ini tidak fair, ya. Uji lab forensik yang dilakukan itu tidak terbuka dan sebagainya, teman-teman. Makanya kami tidak terima dan saya akan melaporkan penyidik Bareskrim. Dia akan melaporkan. Sebelum kita lanjut, kita bahas dulu ini, teman-teman, ya. Supaya ini tidak kemana-mana, kita play dulu videonya. Hasil dari lapor kemarin, tiba-tiba mereka ngumumin ini SP3, barang bukti datangan sekali. Jadi Anda menilai penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim ini tidak terbuka begitu, Ya, penyelidikan? tidak transparan dan bahkan saya tadi juga kebetulan barusan ada meeting ya dengan teman-teman, akan segera dilaporkan kepada instansi-instansi di atas Mabes Polri. Misalnya apa? Ya misalnya pengawas ya, Basisdiknya, kemudian juga sampai ke Kompolnas. Juga meskipun ya Kompolnas sih ya 11-12 lah, tapi nggak apa-apa, harus Pak Kapolri, Pak Listio Sigit kita kabari. Kemudian juga Pak Wakapolri, meskipun itu internal semua, tapi perlu. Jadi masyarakat supaya tahu bahwa ini ada proses tidak benar. Itu tadi Pak. Jadi misalnya itu digelar terbuka. Prosesnya yang tidak benar. Nah, tujuannya dia tahu nih, ketika dia melaporkan penyidik Bareskrim ke Wasdisdik atau ke Kompolnas atau kemanapun, teman-teman, dia tahu bakalan kalah. Dia tahu bahwa pelapornya itu nggak bakalan berhasil. Karena yang dilakukan oleh Bareskrim, penyidik Bareskrim adalah sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, sudah berdasarkan atas hukum-hukum dan cara-cara yang dilakukan, sudah tidak ada yang melanggar hukum dengan hal itu. Makanya Roy Suryo tahu kan. Dia tahu bahwa yang langkah yang akan dilaporkan untuk melaporkan penyidik pasti akan kalah. Tapi tujuannya bukan itu, bukan untuk menang, bukan untuk agar supaya penyidik Bareskrim itu kena sanksi atau apa, bukan itu tujuannya. Agar supaya masyarakat percaya kalau ada hal yang tidak benar. Ini adalah sebuah pengiringan opini. Supaya masyarakat percaya bahwa yang dilakukan oleh Bareskrim adalah hal yang tidak benar. Tidak benar apanya? Ini kan penggiringan opini yang menyesatkan di tengah-tengah masyarakat. Dan jangan sampai yang dilakukan oleh Roy Suryo ini melaporkan mungkin sampai di Kompolnas, kemudian menyatakan bahwa tidak didapati adanya kesalahan Bareskrim, penyidik Bareskrimnya, dia lapor lagi Kompolnasnya. Sampai kemana dia mau lapor? Sampai ke Damkar kah? Ya, tujuannya adalah untuk menyesatkan masyarakat. Tujuan Roy Suryo adalah apa? Untuk masyarakat mempercayai kalau tidak ada terdapat ketidakbenaran dalam kepolisian hari ini. Tujuannya masih sama, yaitu memframing bahwa kepolisian kita itu tidak bekerja secara profesional. Itu tujuan mereka hari ini. Kita lanjut dulu, teman-teman. Benarnya itu di mana? Pada saat proses ini kan masih penyelidikan sebenarnya, bukan penyidikan kan, gitu. Apalagi konon itu sebenarnya kita juga nggak tahu. Saya tadi tanya teman-teman yang dari TPUA, kebetulan saya sebenarnya bukan pelapor, tapi hanya pihak yang terkait yang diajak untuk menjadi ahli di situ. Saya tanya, teman-teman itu sudah diundang belum? Belum. Semenjak tanggal 9 Desember tahun lalu ya gitu. Mereka itu tidak pernah dikabari yang namanya progres pendumasnya kayak apa, dumasnya kayak apa. Itu kan aduan masyarakat dumas. Nah, dari situ harusnya itu bergerak masuk ke penyelidikan dulu. Bukan penyidikan kan gitu. Nah, harus itu naik statusnya ke penyelidikan pun kabari.
gitu. Terus saya tanya, loh, terus selama ini kalau ada bukti-bukti yang katanya ada bukti dari Dr. Rismond, ada bukti dari putrinya Prof. Almarhum Prof. Ahmad Sumitro, yang dia memastikan itu bukan tanda tangannya kok beda, namanya juga salah, itu atas undangan Bareskrim enggak. Jadi teman-teman tuh masukin sendiri, dan belum ada progres. Tiba-tiba mereka dapat kabar, tim dari Bareskrim, kita apresiasi, katanya kan datang ke Jogja, datang ke Solo, ngumpulin teman-teman. Harusnya Mbak, kalau misalnya kita lapor ke satu pihak, kalau pihak itu tiba-tiba mengerjakan sesuatu, kan ya harusnya dilaporin dong apa yang dikerjain. Enggak, terus tiba-tiba dia jalan sendiri, tiba-tiba nggak kabari, terus pun minimal. Kemarin ketika press conference, TPUA diundang, minimal itu paling minimal. Ini nggak diundang? Enggak, ternyata jalan-jalan sendiri, ngumpulin sendiri, sampel-sampelnya cari sendiri, ya. Jadi masyarakat biar ngerti nih ya, gitu. Apa yang kemarin itu sangat Masyarakat yang mana, Pak? Dan saya menyayangkan, bener. Saya cinta juga kepada institusi kepolisian. Saya pernah juga membantu mereka, misalnya dalam hal identifikasi di GCLEC juga dulu ada. Saya pernah juga di push info ya gitu untuk kemudian melakukan itu. Tapi kok sekarang begini sih gitu caranya? Sehingga apalagi yang paling penting, Pak? Yes, seperti yang selalu saya katakan ya, bahwa framing-framing seperti ini akan mereka terus bangun di tengah-tengah masyarakat, teman-teman ya. Mereka akan terus bangun untuk menyesatkan pemahaman masyarakat bahwa kepolisian Bareskrim hari ini tidak profesional menjalani tugasnya. Padahal ketika mereka melakukan pelaporan kepada kepolisian Bareskrim, percaya saja proses yang akan dilakukan. Ya, percaya saja langkah-langkah yang akan dilakukan. Bagaimana kalau kalian dari awal sudah mencurigai, sudah tidak mau menerima semua hasil apapun yang dikeluarkan oleh kepolisian, ngapain kalian lapor polisi kalau gitu? Ya, semuanya itu ranah dari kepolisian Bareskrim melakukan semuanya, dan yang diungkapkan kok, data-data yang diungkapkan itu benar-benar terlihat jelas kok, ditampilkan pembanding itu secara logika. Apakah kalian nanti akan percaya jika Bareskrim menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu? Baru kalian percaya, baru kalian melakukan konferensi pers, puji dan sebagainya. Tapi kalau sebaliknya, keputusan hukum itu berbeda dengan apa yang mereka mau, mereka akan bangun, oh kepolisian seperti ini, saya akan melaporkan dan sebagainya. Itu kan bullshit namanya. Itu sama seperti orang yang kita melihat gerombolan-gerombolan yang kalah pilpres kemarin, sampai lapor ke MK, sidang di sana, tidak menerima keputusan hasil suara rakyat, mengatakan curang, mengatakan ada anomali dan sebagainya, teman-teman. Ya itulah, gerombolan seperti mereka ini tidak akan pernah puas dengan keputusan hukum. Ya, karena kita akan selalu percaya bahwa kebenarannya akan selalu menang di atas setiap perkara. Makanya ketika Pak Jokowi ijazahnya terbukti adalah asli, mereka tidak akan pernah mau menerimanya, teman-teman. Makanya menggiring opini, menggiring framing-framing kepada institusi kepolisian. Sama kan kemarin ketika kalah pilpres, mereka parcok dan sebagainya. Ya, Partai Coklat ikut untuk mengatur jalannya pemilihan dan sebagainya. Itu kan framing-framing yang buruk kepada institusi kepolisian hari ini, teman-teman. Ya, mereka adalah gerombolan yang tidak mau menerima kekalahan, teman-teman. Tunggu saja, biarkan saja mereka keluar sampai mereka harus ketangkap, teman-teman ya. Kita akan coba untuk melihat tayangan-tayangan selanjutnya, teman-teman ya. Ini dulu, ini kalian wajib lihat nih. Akhirnya dia udah mulai teriak-teriak lagi nih, satu ini. Ini Rizal Fadila ini. Coba. Enteng, saudara-saudara sekalian. Pengacau negara, Kita provokator. siap melawan secara hukum kuasa-kuasa hukum kita. Kuasa hukum kita hebat-hebat. Enteng. Tunggu. Persoalan hukum, kita siap perang. Siap perang. Kita siap perang. Awas ada video editan. Kita siap perang. 1 week later, Rizal Fadila menggunakan baju orange. Kita siap perang. Ini provokator ini. Udah mulai teriak-teriak dia. Apa sudah sembuh, Pak, dari ketabrak motor? Masalahnya sekarang bukan hukum, tapi politik. Politik ya. Oke. Tujuannya
Di balik tuduhan Isa palsu adalah politik rupanya katanya. Provokator, pengacau bangsa, Rizal Patita. Coba gitu. Hiburan dulu ya, daripada kita ikutan stres dengan Rizal Fadolah ya. Kita lihat dulu ini persiapan jurus melatih persiapan untuk menerima rompi katanya. Wih, siapa lagi yang edit ini ya? Coba kita lihat dulu. Wih, aduh, kebalik lagi. Bentar. Ah, ini dia. Aduh, terakhir ya. Ketika foto topless yang diduga sebagai Miss Indonesia Artika Sari Devi secara online, Roy mengklaim foto tersebut asli. Tapi belakangan terungkap. Roy ini suka sekali mengkomentari foto atau video-video hot ya. Makanya bahwa otaknya itu agak adalah agak foto miring ya. seorang waria dari Thailand. Ulang. Saya terus terang aja, Coba ulang tadi dulu. ketika foto topless yang diduga sebagai Miss Indonesia Foto topless yang diduga sebagai Miss Indonesia. Artika Sari Devi secara online, Roy mengklaim foto tersebut asli. Tapi belakangan terungkap Asli. bahwa itu Dia menduga, dia lakukan analisa ini. Foto topless mengatakan itu adalah Miss Indonesia ya teman-teman ya. Kemudian Roy Suryo mengklaim atau melakukan lah risetnya, mungkin pakai Ella atau FaceMate. Dia mengatakan itu adalah foto asli, itu wanita tulen, itu wanita asli. Tapi ke belakang terungkap bahwa itu waria. Roy, gimana ini kau Roy? Ya, kok gimana sih? Selalu suka sekali ya melakukan analisa dengan hal-hal seperti itu ya. Suka itu menganalisa digital forensik, telematika soal video-video sure artis. Aduh. Dan Rizal Fadila tadi kan teriak-teriak dia. Kita siap perang. Ya. Pengacara kita hebat-hebat. Wow, hebat-hebat. Tapi dalam rekam jejak nggak pernah menangin satu kasus si Tom Pell. Kata opung pengacara dari Kamboja. Aduh teman-teman, makin hari makin parah mereka ya. Makin hari makin menjadi-jadi. Semua ya bakal mereka laporkan. Jangan-jangan nanti ya hakim yang akan memutuskan mereka untuk masuk bui atau memutuskan bersalah. Jangan-jangan mereka bakal lapor lagi. Jangan-jangan sampai kepada ujung-ujungnya Pak Presiden Prabowo mereka akan lapor. Ya, orang-orang seperti ini apa sih mau mereka? Apakah ada yang menggerakkan mereka di belakang mereka untuk menciptakan banyak kegaduhan-kegaduhan lain? Coba bagaimana teman-teman pendapat kalian? Ya, bagaimana tanggapan kalian soal hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on next video guys and God bless. Bye.